Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para jamaah ya, para peserta pengajian Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk saling mengingatkan dan kita masih melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabul Jami', masih pada bab az-zikr wa du'a. Ya, kita sampai pada hadis 1571 ya. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sungguhnya orang yang paling utama, yang paling dekat denganku, yaitu yang paling utama kepadaku pada hari kiamat kelak, aktsaruhum alayya salatan, itu orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir yang mutlak yang kita boleh ucapkan kapan saja adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada waktu-waktu yang diistimewakan untuk mengkhususkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, seperti pada hari Jumat ya, seperti ketika mengucapkan nama Nabi atau mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi secara umum seorang boleh bersolawat kepada Nabi kapan saja, apalagi dalam hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali ya. Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa yang dimaksud Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat? Ada yang mengatakan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rahmat ya. Berikan dia rahmat, berikan dia taufik kepadanya. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepadanya yaitu Allah Subhanahu wa taala memujinya ya di hadapan para malaikat ya. Ya, Allah memujinya di hadapan para malaikat. Tapi intinya barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Karenanya di antara orang yang mulia atau beruntung pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sungguhnya orang yang paling utama bagiku, yaitu yang paling utama, yang paling dekat denganku dan yang paling utama untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak, yaitu yang paling banyak bersalawat kepadaku. Oleh karena tidak ada salahnya seorang kemudian sambil berjalan kemudian berzikir, di antaranya bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dia gabungan dengan salam lebih utama sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallim ya, Allahumma shalli alaihi wasallim. Ini boleh minimal dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ini dia sudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah sebagaimana tadi disebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan orang yang paling sering bersalawat di antaranya yang sering membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para ahlul hadis mereka sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka sering menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka sering membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Alhamdulillah majelis kita juga penuh dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka seorang membasahi lisannya di antaranya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya hadis 1572. Wa an Shaddad bin Ausin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar, pimpinan istighfar, an yaqulal abdu, yaitu seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu, dan aku berada di atas janjimu dan juga ikrar kepadamu dan janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali adalah Engkau. Ini adalah zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. An yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Wa abu'u laka bi dhanbi. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Di sini ada la ilaha illa anta. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masta'udzu bika min syarri ma sana'tu. Di sini lagi adalah ada kalimat a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, ini doa yang panjang yang seharusnya atau sepantasnya kita semua berusaha menghafalkan doa ini. Karena Nabi menamakan doa ini dengan Sayyidul Istighfar. Sayyid artinya pemimpin, kalau bahasa Arab artinya pemimpin kaum. Pemimpin kaum. Atau yang terdepan. Ya. Yang terdepan. Oleh karenanya ketika Nabi berkata Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar, ini menunjukkan bahwasanya ya, menunjukkan ya, bahwasanya sighah istighfar itu banyak. Bahwa bentuk doa, bentuk zikir istighfar, istighfar itu bukan cuma ini, bukan hanya ini, tetapi ini yang terbaik. Tetapi ini yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena Nabi SAW menamakannya dengan Sayyid, pimpinan. Sayyidul Istighfar, pimpinan istighfar. Kita beristighfar banyak sighahnya. Di antara sighah-sighah istighfar misalnya ya, astaghfirullah. Ini minimal, astaghfirullah. Atau astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Atau Rabbi ufirli wa tub alayya. Ini di antara bentuk-bentuk istighfar. Astaghfirullahalazim ya. Banyak ya. Rabbi ufirli, Allahumma ghfirli ya. Allahumma ghfirli. Tetapi yang terbaik adalah ini, yang panjang ini. Sayyidul istighfar an yaqulal abdu. Ya ikhwan, seorang hendaknya perhatian sama istighfar ya. Hendaknya perhatian terhadap istighfar. Hendaknya perhatian terhadap istighfar. Kenapa ikhwan? Karena istighfar ini adalah zikir yang sangat luar biasa diperhatikan oleh syariat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
pernah berkata, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, istighfarul insan khairun min jami'il ad'iyah. Kata Ibnu Taimiyah, istighfarnya seseorang lebih baik dari seluruh doa. Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hal ini dalam kitabnya Jami'ul Masail ya, jilid 6 halaman 277, saya baru aja baca. Beliau menyebutkan, oleh karenanya lihatlah bagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk beristighfar bagi umatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Kata Allah ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fastaghfir li dzambik, mohonlah ampunan untuk dosamu hai Rasulullah, walil mu'minin wal mu'minat, dan mohonlah ampunan bagi kaum mukminin kaum mukminat. Jadi Allah menyuruh Nabi memohon ampunan bagi kaum mukminin. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu doa yang agung. Demikian juga para malaikat ketika mendoakan kaum mukmin. Apa yang mereka doakan? Istighfar. Alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang ada memikul arsy, yang ada sekitar arsy, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka istighfar bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya istighfar ini adalah zikir yang sangat agung. Dalam salat kita tahu penuh dengan istighfar. Dalam salat penuh dengan istighfar. Baik, pertama kita ketika doa istiftah, Allahu akbar. Di antara doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Itu istighfar. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa dan seterusnya. Kemudian juga ketika ruku, di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa ruku. Di antara doa ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah aku. Di antara doa sujud juga demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di antara doa sujud. Kemudian duduk di antara doa sujud juga doanya demikian, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Kemudian doa tatkala tasyahud, setelah tasyahud, ya. Doa juga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ternyata kita perhatikan zikir salat rata-rata isinya adalah istighfar. Setelah salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini menunjukkan bahwasanya zikir salat itu, zikir istighfar adalah zikir yang agung. Bahkan Ibnu Taimiyah saya mengatakan demikian. Istighfarul insan khairun min jamil adiyah. Istighfar seorang lebih baik daripada seluruh doa-doa. Makanya maksud saya, Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kepada kita untuk berbanyak istighfar. Makanya Nabi mengatakan, inni la astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah. Aku sehari beristighfar 100 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW terkadang sekali duduk berkata, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Para sahabat mendengar Rasulullah SAW sekali duduk mengucapkan Rabbi ghfirli wa tub alayya 100 kali. Jadi Rasulullah SAW perbanyak istighfar. Bukan Rasulullah SAW seorang pendosa, tapi Rasulullah SAW tahu itu penting istighfar. Karena segala problem di dunia ini, terutama di akhirat, adalah masalah dosa. Walladzi atama'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Yang Allah yang aku berharap akan mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Jadi ini istighfar ini sangat penting. Maka benar sabda Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfar. Adapun keutamaan istighfar tentunya sangat banyak, bukan saatnya kita membahas, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap istighfar, tadi poin-poin yang saya sebutkan. Oleh karenanya seorang berusaha perbanyak istighfar. Di antaranya ini sayyidul istighfar. Dia berusaha hafal. An yaqulal abdu Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Melainkan Engkau. Kemudian khalaqtani wa ana abduk. Engkau menciptakan aku. Engkau ciptakan aku. Dan aku adalah hambamu. Dan aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu. Dan aku
aku di atas janjiku kepadamu, ya, wa wa'dika, ya, dan aku, ya, wa'dik itu janji Allah kepada hamba, Allah kepada hamba. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Ampunilah aku. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Ini doa yang agung, kita berusaha menghafalkannya dan kita berusaha memahami maknanya. Allahumma, ini artinya ya Allah, dan para ulama mengatakan perkataan Allahumma lebih afdal daripada seorang berkata ya Allah. Jadi Allahumma itu lebih baik. Maknanya sama, ya Allah, ya. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Yaitu seorang membuka doanya ini dengan bertawassul dengan pengakuan bahwasanya dia adalah hamba dari Rabbnya, ya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani, ini semua muqaddimah untuk minta ujungnya ini. Faghfirli, ini permintaannya di sini. Ini permohonannya. Ampunilah aku. Ini permohonannya. Sebelum dan sesudahnya adalah wasilah atau tawassul. Baik, perhatikan sini. Intinya ini, tapi dibuka dengan mukaddimah yang panjang. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau menciptakan aku, mengakui. Ya, wa ana abduk. Di sini kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, jika yang berdoa wanita maka diganti dengan wa ana amatuka. Wa ana amatuka, ya. Ya, kalau laki-laki abduk, kalau perempuan amatuk. Wa ana amatuka. Wa ana ala ahdika, aku berada di atas janjiku kepadamu. Wa wa'dika, dan janji Allah kepada hamba, yaitu engkau menjanjikan ampunan, ya, kepadaku, ya. Maksudnya apa? Yaitu aku berjanji untuk beramal saleh. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Yaitu aku berjanji untuk beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Dan engkau berjanji, dan Allah berjanji mengampuni hambanya yang bersalah. Yang bersalah. Mastata'tu, aku berusaha beramal semampuku, ya. Ini, ya, kita berjanji tapi kita mengatakan semampuku. Terkadang aku tidak mampu, terkadang aku dikuasai oleh hawa nafsuku, terkadang aku dikuasai oleh syubhat, terkadang aku dikuasai oleh syahwat. Ya, tapi ini adalah bentuk-bentuk pengakuan kepada Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku, ya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan apa yang aku lakukan, yaitu berlindung dari dosa. Ini maksudnya adalah berlindung dari akibat dosa.
dari akibat dosa. Karena dosa itu pasti ada akibatnya, pasti, tidak mungkin tidak ada akibatnya. Dosa pasti ada akibatnya. Minimal menjadikan hati menjadi keras, minimal ya. Menjadikan kebahagiaan yang Allah cabut sedikit demi sedikit, menjadikan hati kurang khusyuk, banyak akibat dosa, menjadikan musibah yang menimpa. Maka seorang segera berlindung kepada Allah agar tidak terkena dampak dosa, karena dosa pasti ada dampaknya, sadar atau tidak sadar. Terkadang musibah berkaitan dengan musibah duniawi, terkadang musibah berkaitan musibah agama. Abu laka bi ni'matika alai, aku mengakui nikmat kepadaku. Nikmat di sini kata para ulama mencakup semua nikmat. Mencakup semua nikmat. Ya. Nikmat zahir maupun batin, nikmat duniawi maupun nikmat agama. Nikmat agama berupa ketentraman, berupa iman, berupa semangat beribadah, berupa semangat ikut pengajian, itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian abu'u laka bi ni'mat, abu'u laka bi dzambi. Ini maksudnya apa? Abu'u laka bi dzambi. Al-Khattabi ketika membahas tentang ini, kata Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, beliau berkata, maksudnya aku mengakui dosa-dosa yang aku pikul, yang tidak mampu aku tinggalkan, mampu aku tolak, padahal aku membencinya. Jadi maknanya ini sangat dalam ya. Ya. Jadi abu'u laka bi dzambi, disebutkan fulan ba'a bi dzambihi, kata Al-Khattabi maksudnya yahmilu dzamban ya mukrahan, ya, dia memikul dosanya dalam kondisi tidak suka, wala istati' da'fa'u, tapi dia tidak mampu untuk menolak dosa tersebut. Artinya betapa banyak orang terjebak dalam dosa. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu buruk, dia tahu tidak itu adalah haram, tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Dan dia mengakui hal tersebut kepada Allah, dia mengakui kelemahannya. Setelah itu baru dia berkata, faghfirli fa innahu, ampunilah aku. Ini permohonannya ini, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Inilah doa yang dibuka dengan tawasul dan ditutup dengan tawasul. Keutamaan doa ini, perhatikan keistimewaan doa ini. Doa ini mengumpulkan antara pengagungan Allah dan pengakuan hinanya sang hamba. Sehingga ketika doa digabungkan antara pengakuan terhadap ketinggian Allah dan hinanya sang hamba, maka doa tersebut sangat mujarrab ya, Perhatikan di sini ada beberapa tawasul. Pertama, seorang bertawasul dengan sifat Rabb. Ya Allah, Engkau ini bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini tawasul pertama. Anta Rabbi. Ya Allahumma anta Rabbi, ini adalah tawasul dengan nama Allah. Khalaqtani, bertawasul dengan sifat, Engkau menciptakan aku. Kita boleh bertawasul dalam doa dengan nama Allah dan bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Ini bertawasul dengan kondisi hamba yang hina, yang rendah, dan itu dituntut dalam doa. Seorang mengakui kekurangannya. Ya, banyak para nabi ketika berdoa demikian. Seperti perkataan Nabi Yunus, inni kuntu minadh zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Ya, seperti perkataan Zakaria, ya, inni wahanal azmu washta'ala ra'su syaiba, ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih semua. Jadi mengakui kerendahan seorang hamba. Di antaranya tawasul dengan kondisi hamba yang hina. Wa ana ala hadika wa'dika ya mastata'tu. Aku berusaha menjalankan perintahmu, meninggalkan laranganmu. Aku berharap janjimu yang Kau mengampuni hamba yang bersalah. Mastata'tu, aku sebisa mungkin berusaha untuk menjalankan, tapi aku tidak mampu. Abu'u laka bi ni'matika, sama. Ini juga bertawasul dengan kondisi hamba.
bahwasanya sang hamba mengakui segala kenikmatan yang ada padaku ini tidak ada satu sedikit pun, sepeser pun kenikmatan yang ada pada diriku kecuali darimu. Baik kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan agama, iman, takwa, kecerdasan, semuanya ya. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Kemudian apa? Abu ulaka bi dzambi. Sama, ini bertawassul dengan hinanya seorang hamba, ya Allah, aku melakukan dosa-dosa yang aku membenci dosa tersebut dan engkau tahu akan hal tersebut dan aku benci dosa itu, namun aku tidak mampu untuk meninggalkannya. Baru kita minta setelah tawasul yang banyak, faghfirli, ampunilah aku. Setelah ditutup lagi dengan tawasul, ini juga tawasul, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, sifat Allah, sungguhnya tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Perhatikan ya. Jadi saya ulangi, doa ini mengumpulkan tawasul dengan nama Allah, kedua tawasul dengan sifat Allah, ketiga tawassul dengan kondisi hamba yang hina dan rendah, ya. Di antaranya dia adalah hamba Allah, di antaranya dia mengakui nikmat Allah, di antaranya mengakui dosa-dosa. Kemudian ditutup juga dengan tawassul dengan sifat-sifat Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baik. Kalau sudah tolong dihapus. Oleh karenanya seorang tatkala mengucapkan doa ini, maka senantiasa dia memandang dirinya adalah hamba yang selalu melakukan kekurangan, yang penuh dengan dosa. Kemudian dia gabungkan memandang Rabb-nya adalah Rabb yang maha baik, maha memberi karunia, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tatkala dia menggabungkan dua hal ini, memandang dirinya selalu penuh kekurangan, penuh dengan dosa, dan memandang Rabb-nya adalah yang maha baik, ya, maha pengampun, ya, dan seterusnya, maka mudah Allah mengabulkan doanya tersebut. Taib, maka hendaknya seorang berusaha menghafal doa ini. Taib, bolehkah kita baca doa ini di kapan saja boleh? Kapan saja boleh, ya. Doa ini dibaca zikir pagi petang di antaranya, dan juga boleh dibaca kapan saja seorang ingin baca. Tatkala sedang bersendirian, tatkala dalam sujud, tatkala di ujung tasyahud, boleh-boleh saja. Ini adalah sayyidul istighfar. Tapi di antaranya disunahkan dia membaca ini di waktu pagi dan petang. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya perlu ingatkan tentang dalam doa kita boleh bertawassul, ya. Di antara adab doa kita boleh bertawassul, ya. Dengan tawassul yang disyariatkan, bukan dengan tawassul yang syirik atau tawassul yang bid'ah. Perlu kita ingatkan hal ini, ya, agar jadi perhatian para ikhwan ketika berdoa, ya. Tawassul dalam berdoa ada dua, ya. Tawassul yang disyariatkan atau dibolehkan, itu tawassul yang dilarang. Tawassul yang dibolehkan ada banyak, tadi sudah kita sebutkan di antaranya, ya. Tawassul dengan nama-nama Allah, ya. Allahumma Rabbi. Terus tawassul dengan sifat-sifat Allah, sifat Allah, dan juga perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini banyak tadi. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku, ya Allah. Seperti seorang ketika minta agar akhlaknya bagus, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah akhlakku, misalnya. Kemudian tawassul dengan kondisi hamba. Ini tadi sudah kita jelaskan dalam doa tadi, aku adalah hambamu, ya Allah. Kemudian apa?
Abu'u laka bi ni'matika alai, aku mengakui nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Abu'u laka bi dzambi, aku mengakui dosa-dosa yang tidak bisa aku tinggalkan, ya. Dan ini banyak yang saya sudah contohkan seperti doa Zakaria, ya. Inni wahanal azmu minni wasya'ala ra'su syaiba. Ya Allah, aku sudah sangat tua, rambutku sudah putih semuanya. Wasya'ala ra'su syaiba. Kemudian aku sudah sangat lemah tulangku, ya. Kemudian di antaranya yang disyariatkan adalah tawassul dengan amal soleh, ya. Seperti kisah 3 orang yang masuk goa, yang satu bertawassul dengan birrul walidain, satu bertawassul dengan meninggalkan zina, satu bertawassul dengan amanah, ya. Maka boleh. Seperti bertawassul dengan iman, ya. Seperti dalam Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, innana sami'na munadiyan yunadi an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya, di antara orang yang saleh Allah sebutkan mereka berkata, ya Rabb kami di dunia kami mendengar ada penyuruh yang mengatakan aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kepada Rabb kalian maka kami beriman. Rabbana faghfir lana. Ya Allah kalau begitu ampunilah dosa-dosa kami. Yaitu dia bertawassul dengan imannya ketika di dunia, ya, memenuhi panggilan Rasul agar Allah ampuni dosa-dosa. Jadi boleh bertawassul dengan amal saleh. Yang terakhir tawassul dengan doa orang yang diharapkan dikabulkan doanya. Ya. Ini tadi dalilnya banyak, ya. Ya. Dalam satu hadis digabungkan dua-duanya. Hadis menggabungkan doa dengan tawassul dengan amal soleh dan tawassul dengan doa orang yang diharapkan doanya. Seperti seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, ya, kata Rasulullah, is'al, mintalah kepadaku. Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon agar bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, awa ghairu dzalik? Apa tidak ada permintaan yang lain? Jangan yang itu. Permintaan berat menemani Nabi di surga berarti surganya tinggi. Kata dia, huwa dzak, saya mintanya itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kata Nabi, kalau kau ingin keinginan terkabulkan, bantulah aku. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika, bantulah aku untuk menolong dirimu bi kathratis sujud, agar kau banyak salat sunnah. Nabi mengatakan, saya akan doakan engkau, tetapi kau juga harus banyak salat sunnah. Jadi bertawassul dengan amal soleh dan bertawassul dengan doa orang yang diharapkan dikabulkan doanya. Adapun tawassul yang dilarang, maka ada 2. Ya. Tawassul syirik, tawassul bid'ah. Tawassul syirik seperti, ya, meminta kepada atau berdoa kepada mayat, ya, ruh-ruh, ya, jin-jin misalnya dan lain-lain. Ini tidak boleh berdoa kepada ruh, kepada mayat-mayat, kepada yang gaib, ya, ruh-ruh yang kemudian yang gaib, ya. Ini tidak boleh. Tawassul bid'ah seperti berdoa dengan jah Muhammad. Jah Muhammad yaitu dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam, ini kata para ulama, hadisnya ada hadisnya dhaif semuanya, sehingga bertawassul dengan cara ini adalah cara yang bid'ah. Kenapa? Karena ini bukan amal soleh kita, kedudukan apa. Jadi seakan-akan seorang bertawassul dengan yang tidak ada kaitan dengan dirinya, ya. Misalnya berkata, contoh saya berdoa, misalnya, ya Allah ampunilah aku dengan ketakwaan Syekh bin Bas misalnya, atau ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Apa hubungannya? Abu Bakar As-Siddiq punya takwa, ya, urusan dia. Bukan apa hubungannya Anda mengkaitkan ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq dengan Anda? Sama. Ya Allah, ampunilah aku dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kaitannya dengan kita, ya. Jadi seorang bertawassul dengan sesuatu yang asing dari dirinya. Berbeda kalau kita bertawassul dengan amal soleh kita, maka itu tidak mengapa, disyariatkan, ya. Misalnya, ya Allah, karena aku beriman kepada nabimu. Oke lah, itu bagus. Ya Allah, karena aku mencintai nabimu, ya Allah, ampunilah diriku. Itu boleh bertawassul dengan amal soleh kita. Tapi kita berkata, ya Allah, karena kedudukan Nabi Muhammad. Ya Allah, karena kedudukan Abu Bakar misalnya. Ya Allah, apa hubungannya dengan kita, ya? Jadi inilah tawassul dalam berdoa. Dan tadi kita sebutkan tawassul ini tadi banyak disebutkan, ya. 1, 2, 3 disebutkan dalam Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Baik.
Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Ibnu Umar berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimati hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika sore dan ketika subuh, ketika pagi, sore dan pagi, itu zikir pagi petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afiyah, keselamatan, fi dini wa dunyaya, pada agamaku, pada duniaku, wa ahli wa mali, pada keluargaku, anak istriku, wa mali, pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati. Ya Allah, ya amankanlah ketakutan kalau menimpaku. Itu amankanlah diriku, tentramkanlah diriku ketika timbul ketakutan. Wahfadni min baini yadayya. Allah mahfadni min baini yadayya, Allah jagalah diriku dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, jagalah aku, wa min fawqi, dan jagalah aku dari atas. Wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Aku berlindung dengan keagunganmu, jangan sampai aku diserang dari bawahku tanpa aku sadari. Ini doa juga di antara zikir pagi petang, ya. Yang pertama yang saya sampaikan, disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya hina yumsi wa hina yusbih. Ya. Nabi tidak pernah meninggalkannya ketika sore dan ketika petang dan ketika pagi. Ya. Baik. Apa batasan pagi petang? Ya. Pagi batasannya kata para ulama, pagi dimulai dimulai dari azan subuh. Ya, seorang sudah boleh zikir pagi dari mulai azan subuh. Misalnya sudah azan subuh selesai, dia boleh zikir pagi meskipun belum dilaksanakan salat subuh. Kadang-kadang antara azan dengan iqamat jaraknya panjang, dia boleh mengisi dengan zikir pagi. Atau setelah salat subuh dia boleh zikir pagi. Kemudian akhirnya sampai kapan? Akhirnya maka ada khilaf, ada pendapat yang mengatakan hingga terbit matahari. Ada yang mengatakan ya sampai duha. Sampai duha tidak mengapa. Bahkan ada yang saya mengatakan sampai sebelum zawal. Kenapa terjadi khilaf? Ini khilaf ya. Khilaf. Karena memang tidak ada Rasulullah memberi batasan. Karena ketika tidak ada Rasulullah memberi batasan secara syariat, maka mereka kembali kepada urf atau kembali kepada bahasa. Ya. Dan saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya waktu zikir pagi dimulai sejak azan subuh dan berakhir sampai jam 8, jam 9 masih boleh. Tapi semakin cepat kita berzikir lebih baik. Semakin cepat kita berzikir lebih baik karena kita segera minta perlindungan kepada Allah. Tapi misalnya seorang lupa, dia baru terbangun jam 7 pagi, ya sudah dia sholat subuh, zikir pagi, tidak ada masalah. Boleh. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Adapun petang ya dimulai dari asar, diakhiri kapan? Maka ada khilaf juga tadi. Ada khilaf. Ada yang mengatakan hingga terbenam matahari. Kemudian ada yang mengatakan ya hingga sepertiga malam. Tiga malam yang pertama. Karena secara bahasa Arab masih dikatakan sebagai petang, masa. Al-masa itu bukan cuma asar, bahkan menyangkut malam. Termasuk disebut juga dengan al-masa secara bahasa. Ini pendapat yang lebih kuat. Maksudnya apa? Jika seorang lupa untuk zikir pagi petang sebelum maghrib, setelah maghrib dia masih boleh zikir petang. Dia masih boleh zikir petang. Meskipun setelah sholat maghrib, karena waktu zikir masih setelah isya pun masih boleh. Tetapi lebih cepat lebih utama. Lebih cepat lebih utama ya. Kecuali, saya peringatkan, kecuali zikir-zikir yang memang dikhususkan di malam hari. Ada zikir-zikir yang memang dibaca di malam hari, maka kita bacanya di malam hari. Maka kita bacanya di malam hari. Ya. Kemudian yang perlu diingatkan kembali, apakah zikir-zikir ini
apakah zikir-zikir ini boleh dibaca selain pagi dan petang? Ya. Jawabannya, jika zikir-zikir tersebut tidak disebutkan lafal pagi atau petang, ada zikir pagi dan petang, misalnya Allah fi hadhihi lailah misalnya, ya Allah aku mohon kepada Engkau di malam hari ini, ya, maka tidak boleh kita baca di pagi hari. Tapi kalau zikir-zikir tersebut tidak disebutkan lafal pagi dan petang, maka boleh dibaca di waktu yang lain, namun jangan dianggap sunnah. Ya, tapi hukumnya boleh karena sunnahnya ya zikir pagi dan petang. Karena ini sering banyak pertanyaan. Bolehkah kita baca ini Ustaz, zikir pagi petangnya bagus, isinya permintaan. Boleh enggak kita baca selain pagi dan petang? Boleh saja. Tapi jangan dianggap sunnah, itu hukumnya boleh karena kita boleh berdoa dengan doa-doa yang baik. Baik. Ini yang pertama. Kemudian kita bahas tentang lafalnya. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya. Dini wa dunyaya kemudian wa ahli wa mali, ya. Wa ahli wa mali, ya. Kemudian Allahumma astur awrati, Allahumma astur awrati wa amin rawati. Baik. Di sini jelas, ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah artinya keselamatan. Selamatan, ya. Selamatan, ya, dalam kesehatan. Kemudian fidini, ya, agama. Keselamatan dalam agamaku, yaitu jangan sampai, maksudnya apa? Dalam agama, yaitu agar terhindar dari apa? Syahwat dan fitnah. Syahwat dan fitnah syubhat. Ini yang menghancurkan agama seseorang. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Terkadang seorang, ya, terkena syubhat, agamanya rusak. Terkadang seorang terkena syahwat. Bahkan di antara bentuk syahwat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia tahu itu hukumnya haram, tetapi karena syahwat dia, maka dia berusaha untuk menghalalkan. Maka dia cari dalil untuk menghalalkan. Padahal dia tahu itu hukumnya haram, tetapi bertentangan dengan syahwat dia. Padahal dia tahu itu hukumnya haram. Hati-hati. Jadi agama bisa rusak dengan dua fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka kita berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dalam agamaku dari fitnah syahwat, fitnah syubhat. Wa dunyaya, sama dunyaya, duniaku. Dan ini dalil bahwasanya seorang boleh berdoa untuk dunianya. Bahkan diperinci, wa ahli, keluargaku. Keluargaku, yaitu apa? Istri dan anak. Apa maksudnya kata para ulama? Yaitu maksudnya, ya Allah, jadikanlah mereka taat kepadamu, kemudian patuh kepadaku, menyenangkan diriku, ya, dan seterusnya. Yaitu jangan sampai aku melihat yang buruk pada mereka. Jangan aku melihat yang buruk dari mereka. Ini diantaranya. Kemudian wa mali, hartaku. Ya Allah, aku mohon keselamatan pada hartaku. Keselamatan harta, maksudnya apa? Jangan sampai ada yang curi, ya. Jangan ditipu, ya. Maksudnya apa? Jangan dicuri.
dicuri, ditipu, dibuang mubazir, ya, digunakan pada yang tidak bermanfaat dan yang lainnya, ya. Ini. Jadi kita boleh meminta keselamatan dunia, keselamatan bukan cuma keselamatan agama, kita boleh juga minta keselamatan dunia. Dan ini Rasulullah doa dengan doa tersebut, bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan, ya. Bukan berarti seorang yang orientasinya adalah akhirat tidak berdoa untuk dunianya. Enggak, kita seorang orientasinya akhirat tapi dia boleh minta tentang dunianya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah muji di antara orang-orang hamba Allah yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan dunia dan akhirat, boleh. Kemudian Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Tutuplah auratku. Apa auratku? Yaitu semua yang tidak layak untuk dipandang. Yaitu semua aibku. Ya, aibku. Ya, akhlak yang buruk, ya, maksiat. Ya Allah tutuplah aibku tersebut. Wa amin rawati, ya Allah, ya berilah keamanan ketika aku takut. Ya, ketenteraman dalam ketakutan. Dalam ketakutan, ya. Jadi seorang jika dalam kondisi mengkhawatirkan, ya Allah wa amin rawati, tenangkanlah hatinya. Mendengar desas-desus seperti ini, mendengar hal-hal yang menakutkan, berita-berita yang mengerikan, maka dia berdoa wa amin rawati, ya Allah tenteramkanlah jiwaku dalam kondisi-kondisi yang menakutkan. Setelah itu Nabi berdoa, wahfazni min baini yadayya, Allah jagalah aku dari depan. Wa min khalfi, jagalah aku dari belakang. An yamini, jagalah aku dari kanan. Wa an shimali, jagalah aku dari kiri. Wa min fawqi, jagalah aku dari atas. Kemudian wa a'udzu bi adzamatika, bertawassul dengan keagungan Allah dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, an uqtala min tahti, agar aku tidak diserang dari bawah. Apa uqtal? Iqtial. Uqtala maksudnya, iqtial adalah datangnya musibah tiba-tiba tanpa persiapan. Dan itu kadang-kadang terjadi di bawah, misalnya orang terkena gempa tiba-tiba terjadi tanah longsor maka dia pun jatuh. Maksudnya ya Allah jauhilah aku dari keburukan yang menyerangku tiba-tiba tanpa aku sadari, ya. Itu namanya ikhtial, ya. Tapi ini doa di antara doa yang dibaca di pagi hari dan di petang hari, ya. Taib. Saya bacakan fatwa Syekh Utsaimin agar meyakinkan. Wa hal idza qalaha fi ghairi dzalika min wasatil lail aw wasatin nahar yakunu mubtadi'an li'annaha atabil ibadah fi ghairi waqtiha. Bolehkah kita baca zikir pagi petang? Ya, di selain waktu pagi dan petang, misalnya di tengah malam, misalnya di tengah siang, bukan di pagi, bukan di petang hari. Apakah dia menjadi mubtadi gara-gara melakukan demikian? Jawabannya, in arada ta'abbud bidzalik wa qala inni ata'abbadu biha fi waqtil lail wan nahar qiyasan ala sabah wal masa, qulna hadza mubtadi. Kalau dia menganggap bahwasanya zikir pagi petang ini dianjurkan untuk dibaca di tengah malam, dianjurkan dibaca di siang hari, maka dia melakukan bid'ah. Tetapi amma idza ana biqaulihi ya wa fikri an yaqulaha bi ghairi qasin. Adapun dia ingin baca kapan saja tanpa ada mengkhususkan waktu tersebut, hanya ingin baca ya tanpa menganggap bahwasanya di tengah malam atau di tengah siang itu afdal seperti pagi petang. Kalau tidak ada maksud seperti itu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa sebagaimana tadi yang saya jelaskan. Baik. Tolong dihapus. Selanjutnya ada doa juga yang sangat penting, ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, ya. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Wa faj'ati nikmatik, dan hukumanmu atau azabmu yang datang tiba-tiba kepadaku. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari seluruh kemarahanmu. Hadis riwayat Muslim juga doa yang hendaknya kita sering membacanya. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik, ya, wa fuja'ata nikmatik wa jami'i sakhatik. Artinya ya Allah. Allahumma saya sering sampaikan maknanya adalah ya Allah, ya. Tetapi Allahumma lebih afdal daripada ya Allah, ya. Makanya dalam banyak doa kebanyakan disebut dengan ya Allah, Allahumma, bukan ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau min zawali ni'matik. Zawali ni'matik, hilangnya, perhatikan, hilangnya nikmatmu. Wa tahawuli afiyatik. Kalau ini berubahnya keselamatan darimu. Kemudian wa faj'ata nikmatik, dan hukumanmu yang tiba-tiba. Apa lawannya nikmat? Apa lawannya nikmat? Kesengsaraan, ya, yang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh kemarahanmu. Perhatikan di sini, doa yang pertama adalah memohon agar terhindar dari hilangnya nikmatmu. Yang kedua dari berubahnya keselamatan. Apa bedanya hilang dengan berubah? Ya. Bedanya kalau hilang, apa bedanya? Hilang yaitu tanpa ganti. Kalau berubah adalah hilang lalu diganti dengan lawannya. Ya. Contoh ini hilang tanpa diganti, ya. Misalnya tadinya kuat, kekuatannya berkurang misalnya. Kalau ini contohnya tadinya kuat, kemudian kekuatannya hilang, lalu jadi sakit, diganti sehat jadi sakit, diganti dengan lawannya. Ya, ini saling berhubungan. Tapi ada yang sekedar hilang kenikmatan, tidak didatangkan dengan lawannya. Ada yang dirubah menjadi lawannya. Ya. Seperti seorang yang kaya, bisa jadi seorang kaya, kekayaannya hilang, dia tidak jadi miskin, kekayaannya hilang. Ya, contoh kedua, orang kaya, kekayaannya hilang, namun dia tidak sampai miskin, Kalau yang ini, kekayaannya hilang dan diganti dengan miskin. Ini bahaya, ya. Seperti orang pintar kecerdasannya berkurang. Tadinya dia pintar, tadinya kuat hafalan, tiba-tiba kurang. Tapi ada yang parah, tadinya kuat hafalan, tahu-tahu jadi bodoh. Ya. Jadi bodoh, dan itu mungkin Allah berkehendak. Allah bisa menghilangkan nikmat, Allah bisa mengganti dengan lawannya. Itu terserah kepada, dan kita berlindung kepada Allah dari dua-duanya. Wa faj'ata ni'matik, hukumanmu yang tiba-tiba, yang tidak tanpa peringatan. Dan ini bahaya. Kalau Allah ya sayang kepada kita, Allah tegur kita, ada peringatan-peringatan agar kita segera memperbaiki diri sebelum datang hukuman Allah Subhanahu. Namun terkadang Allah beri hukuman tanpa ada peringatan. Tiba-tiba seorang terjebak, terjerumus, ya, tanpa ada peringatan sebelumnya. Ini juga berbahaya. Wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik, dan berlindung dari seluruh kemarahanmu. Ini adalah penyebab seluruh keburukan, yaitu penyebab
hilangnya nikmat, hilangnya atau berubahnya keselamatan, kemudian apa? Penyebab apa? Terakhir hukuman yang tiba-tiba. Apa seluruh penyebabnya? Adalah maksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Baik. Demikian kita lanjutkan, karena terkadang Allah kasih hukuman dengan tiba-tiba, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman jika datang hukuman kami di malam hari sementara mereka sedang tidur? Tanpa ada persiapan, tiba-tiba Allah kasih hukuman kepada mereka. Awa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah suatu penduduk negeri merasa aman jika datang hukuman dari kami di waktu duha sedangkan mereka dalam kondisi sedang bermain-main? Taib, kita satu hadis lagi sebelum kita buka tanya jawab. Tolong dihapus. Doa berikutnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dikuasai oleh hutang. Wa ghalabatil adu, dan aku berlindung kepada Engkau dari dikuasai musuh. Wa syamatatil a'da, dan aku berlindung kepada Engkau dari tertawaannya para musuh. Rawahun Nasa'i wa sahahul Hakim. Dan diriwayatkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Al Hakim, ya. Ini doa yang terakhir insyaallah pada malam hari ini, ya. Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain wa ghalabati al-adu wa syamatatil a'da. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dikuasai oleh hutang, terdominasi oleh hutang. Kemudian dikuasai musuh. Kemudian ditertawakan oleh musuh-musuh. Taib. Ini tiga hal yang dimintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlindung dari hutang. Tetapi hutang yang menguasai seseorang, ya. Menguasai seseorang. Karena hutang terkadang seorang membutuhkan hutang. Ya, terkadang seorang membutuhkan hutang. Ya, kalimat terdominasi, ya. Kenapa? Karena seseorang terkadang perlu berhutang. Ya, yang tidak diinginkan, jangan sampai hutang tersebut mendominasi dia sehingga dia tidak bisa bayar, dikejar-kejar oleh orang yang menagihnya sehingga dia dipermalukan dan yang lainnya, ya. Makanya seorang jangan suka berhutang kecuali dalam kondisi perlu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian memasukkan rasa khawatir dalam diri kalian setelah merasa aman. Itu orang kalau tidak punya hutang dia hidup tentram, tapi kalau dia berhutang tanpa ada sebab yang benar, maka dia akan merasa tidak aman, apalagi yang memberi hutang orang yang zalim kepadanya dan yang lainnya, ya. Karenanya Nabi pernah berhutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang, tetapi tidak terkuasai. Berhutang tapi tidak terkuasai. Di antaranya hutang Nabi kepada Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tetapi Nabi kasih gadai baju perangnya.
Jadi Nabi SAW di akhir hayatnya, Nabi berhutang kepada orang Yahudi. Buat apa? Buat beli makanan, buat istri-istrinya. Kenapa Nabi tidak berhutang kepada para sahabat? Kata para ulama, Nabi malu. Kalau Nabi seorang yang sangat pemalu. Bahkan asyadu hayaan, Rasulullah SAW lebih malu daripada seorang wanita fi khidriha, daripada seorang wanita dalam pingitannya. Rasulullah pemalu. Kata para ulama, kalau Nabi SAW berhutang kepada para sahabat, mungkin para sahabat kasih, tidak mau dihutang. Daripada Rasulullah SAW demikian, mending Rasulullah SAW berhutang pada seorang Yahudi. Tapi Nabi menjadikan diraknya, yaitu baju perangnya, sebagai jaminan, sebagai gadainya. Ya. Itu pun perhatikan, Nabi berhutang bukan buat apa-apa, tapi buat beli makanan untuk istri-istrinya. Jadi memang Rasulullah dalam kondisi perlu, sehingga dia pun, Rasulullah SAW pun berhutang kepada Yahudi dan meninggal dalam kondisi punya hutang kepada seorang Yahudi. Tapi ada gadainya. Yang kedua, Nabi pernah berhutang kepada Jabir bin Abdullah. Kepada Jabir bin Abdullah. Karena beli onta. Jadi ini kisahnya, subhanallah. Kisahnya disebut dalam banyak riwayat. Tapi saya sampaikan secara singkat. Suatu hari Jabir bin Abdullah ikut perang dalam perang Dzatur Riqa. Kemudian ketika mereka pulang di malam hari, rupanya ontanya Jabir ini yaitu sudah enggak kuat jalan, ketinggalan. Jamaah sudah berjalan depan, ontanya sudah tidak kuat jalan. Dan bahkan sebagian riwayat arada an yusayyibahu. Dia ingin lepas aja lah, saya enggak naik onta bikin susah. Ya, jalan ke belakangan terus, harus menjagain ontanya, sementara pasukan sudah jalan semakin jauh. Akhirnya dia ingin lepasin ontanya, ingin dibuang ontanya. Maka Nabi SAW di antara perhatian Nabi, maka Nabi SAW kemudian memperhatikan pasukannya. Dia lihat Jabir terlambat, maka Nabi pun memperhatikan Jabir. Nabi bertanya, wahai Jabir, ada apa dengan ontamu? Katanya, ontaku sudah tidak bisa berjalan lagi. Kata Nabi SAW, ya, berikan tongkat yang ada pada tanganmu. Maka Jabir berkasih tongkat, kemudian Nabi memukulkan tongkatnya kepada onta tersebut. Ya, ternyata ontanya menjadi kuat dan menjadi cepat. Menjadi jalan cepat, lebih daripada yang lainnya. Akhirnya, setelah jalannya cepat, tadinya mau dibuang, terus jalan cepat. Nabi datang kepada Jabir, wahai Jabir, ontamu gimana? Bi'ni naqatak, juallah ontamu kepadaku. Kata Jabir, tidak, bal ahabuhu lak. Ya Rasulullah, saya enggak jual, hadiah aja buat engkau. Kata Nabi, enggak, jual. Jual, saya tidak mau dapat hadiah, jual. Ya, tadi mau dibuang, sekarang Rasulullah doain akhirnya jadi onta yang cepat. Kata Nabi, saya enggak mau dikasih hadiah, saya ingin beli. Akhirnya kata Jabir, sawimni, ya Rasulullah, ayo kalau gitu tawar dong. Kata Nabi, dirham, gimana? Saya beli 1 dirham. Kata Jabir, enggak. Enggak. 2 dirham, enggak. Tadinya mau dikasih gratis, sekarang disuruh tawar 2 dirham, enggak, kata Jabir. 3, enggak, ya Rasulullah, saya tidak punya unta kecuali ini. Ya terus 4, 5, 6, 7, 10, 20 sampai uqiyah 40 dirham. Akhirnya saya setuju. Dia kasih harga yang mahal. Akhirnya Nabi SAW beli 40 dirham. Setelah itu kata dia, ya Rasulullah, tapi izinkan saya jual sama engkau, tapi izinkan saya naik ke unta sampai ke rumah karena saya ditunggu keluarga. Ini yang Nabi tanya sama Jabir, ngobrol. Ya, hai Jabir, kau sudah nikah belum? Jadi subhanallah, berarti Nabi ngobrol sama prajuritnya. Kau sudah nikah belum? Kata Jabir, sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, sayyiban am bikran? Janda atau gadis? Kata Jabir, bal sayyiban. Ya. Janda ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, halla tazawwajta bikran tuda'ibuha wa tuda'ibuka tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kau tidak menikah dengan yang gadis? Bisa bercanda dengan engkau, bermain dengan engkau. Maka Jabir cerita, ya Rasulullah, saya punya adik-adik perempuan banyak. Kalau saya nikah dengan gadis, jadi main-main sama mereka. Saya ingin nikah sama janda yang bisa ngurusin mereka. Sungguhnya bapakku Abdullah bin Haram ketika dalam perang Uhud mewasiatkan kepadaku, wahai Jabir, engkau adalah orang yang paling aku sayangi dan kau punya adik-adik perempuan. Kalau saya meninggal, urusi mereka. Wasiat dari ayahku sehingga aku menikah dengan janda. Ya, akhirnya Jabir mengatakan, ya Rasulullah, saya di luar ya, pergi dengan onta ya. Utang nanti. Jadi sinilah Rasulullah utang. Rasulullah beli, duit enggak bawa. Akhirnya sampai di Madinah, Jabir nagih Nabi. Ya Rasulullah, ini onta mana duitnya? Akhirnya Rasulullah SAW pun kirim duit kepada Jabir 40 dirham uqiyah sekaligus ontanya Rasulullah kirim. Kata Rasulullah, apa kau sangka aku beli onta darimu untuk aku ambil ontamu?
Khudh jamalak, ambillah untamu dan ambillah darahimak, ambillah dirhammu dan ambillah untamu. Tapi di sini Rasulullah SAW pernah berhutang kepada Jabir karena ada keperluan. Jadi maksud saya, seorang berhutang boleh-boleh saja, tapi jangan sampai terdominasi dengan utang tersebut. Bagaimana bentuk terdominasi? Utang terlalu banyak sehingga terkumpul dia tidak mampu untuk bayar, misalnya. Utang yang barang-barang tidak perlu, syahwat, ingin beli ini, ingin beli anu, tidak mampu. Utang di luar dari kemampuannya, ini juga tidak boleh. Akhirnya dia terdominasi dengan utang tersebut, ya. Kalau sudah terdominasi dengan utang, akhirnya sering bohong. Rasulullah sering berkata, Allahumma a'udzubika minal ma'tam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kata istrinya, kenapa engkau sering berlindung minta perlindungan daripada hutang? Kata Nabi, sungguhnya seorang kalau sudah berhutang, haddatsa fakadzaba, maka dia sering ngomong dan dia dusta. Wa ada wa akhlafa, kalau sudah janji dia sering menyelisih. Demikianlah orang kalau sudah terjebak dengan hutang, dililit utang seperti itu. Ya, sering ngomong bohong, sering janji, dusta dan selanjutnya. Taib, kemudian berlindung dari dikuasai musuh. Mungkin terjadi musuh peperangan, tapi jangan sampai dikuasai musuh. Kalau sudah musuh sudah menguasai, maka yang dizalimi, mungkin disakiti, mungkin dibunuh dan yang lainnya, maka Nabi berlindung dari dikuasai musuh. Rasulullah punya musuh, banyak orang musyrikin memerangi Nabi SAW, tapi tidak dikuasai oleh musuh. Wasyamatatil a'da, dan jangan menjadi tertawaan orang-orang para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini kita akan bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita membaca bacaan zikir pagi petang atau sayyidul istighfar pada saat sujud atau setelah tasyahud akhir dalam salat wajib? Ya. Apakah boleh jahar atau harus sir? Tadi saya sudah katakan zikir pagi petang. Sudah saya jelaskan tadi, zikir pagi petang kalau ada disebutkan waktu pagi, misalnya as'aluka khaira hadzal sabah, ya. Hadzal yaum, aku berlindung kepada engkau hadhil laila, misalnya. As'aluka khaira ma fi hadhil laila. Ya Allah, aku meminta kepada engkau kebaikan malam hari ini. Maka tidak boleh kita baca di pagi hari. Tidak boleh kita baca di pagi hari. Ya, tetapi kalau pas kebetulan kita di malam hari kita ingin baca zikir petang, oke. Kalau kita ingin baca tatkala dalam salat juga oke. Tapi tadi tidak boleh meyakini sunahkan, tidak. Tapi kita jawabannya dibolehkan. Yang disunahkannya adalah zikir di waktu pagi dan petang. Seperti sayyidul istighfar disunahkan dibaca di pagi dan petang hari. Tapi kita boleh baca kapan-kapan saja, enggak jadi masalah. Ya, kita ingin baca istighfar dengan sayyidul istighfar boleh, baik dalam sujud maupun ketika tasyahud akhir boleh. Allah alam bisawab. Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika seorang sedang dimarahi oleh atasannya, apakah diperbolehkan bagi dia untuk mendengarkan amarah dari atasannya sambil zikir istighfar kepada Allah? Untuk apa? Untuk menghilangkan? Yang dicari. Untuk apa? Ketika seorang sedang dimarahi oleh atasannya, apakah diperbolehkan baginya untuk mendengarkan amarah? Meredamkan apa? Untuk mendengarkan? Oh, mendengarkan. Mendengarkan sambil zikir. Mendengarkan amarah. Mendengarkan sambil berzikir. Jadi bosnya ngomel, dia berzikir. Saya khawatirnya bosnya tambah ngomel. Jadi kalau bos ngomel kita dengar baik-baik, tapi kita sabar. Kita beradab. Kalau kita punya salah ya dengar ya. Kecuali kalau kita khawatir kita ngamuk bakalan ngambil palu mukul, ya kita berzikir aja. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau atasan lagi ngomel sama kita, kita dengar, tapi kita jaga hati kita. Karena kalau dia lagi ngomel, kita berzikir memalingkan agar tidak mendengar omelannya, bisa jadi tambah ngamuk ya. Tapi tadi kecuali dalam kondisi kita khawatir kita tidak bisa mengontrol kemarahan kita karena mendengar omelannya, maka boleh kita berzikir karena darurat. Kita boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar kita terhindar dari keburukan. Tapi ada lagi yang bertanya? Ada lagi pertanyaan ini Ustaz. Ini pertanyaan dan sudah dijawab juga tadi. Kalau sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada lagi. Saya tunggu pertanyaan terakhir ya. Coba pilih pertanyaan terakhir yang mana ya? Ini mirip-mirip pertanyaannya. Pertanyaannya bahkan sudah dibahas oleh Ustaz. Pertanyaan terakhir, Mas Dwi Pak. Oke, sebentar. Ini sudah dijawab juga. Kalau sudah alhamdulillah, tidak harus ada pertanyaan.
Ya, sudah dijawab semua Ustaz. Ada satu pertanyaan tadi, apakah zikir pagi petang harus mengangkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak ya, karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW berzikir pagi petang sambil mengangkat tangan. Jadi cukup seorang berzikir pagi petang tanpa harus mengangkat tangan. Kecuali jika seorang misalnya habis sholat malam kemudian dia ingin berdoa dengan sayyidul istighfar, maka tidak jadi masalah. Bukan zikir pagi petang, tapi dia ingin menjadikan doa itu sebagai permohonan kepada Allah, maka dia boleh ngangkat tangan karena habis sholat malam ingin berdoa, dianjurkan untuk mengangkat tangan. Demikian saja kajian kita kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa dengan izin Allah di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.